Tunggu. Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali. Senang sekali kita sudah melewati lagi hari Sabat yang begitu indah dan kita memasuki lagi hari pekerjaan kita. Biarlah sepanjang minggu ini kita selalu menyerahkan kepada dalam tangan Tuhan sehingga Tuhan dapat memimpin kita sebagaimana Tuhan sudah memimpin kita pada minggu yang lalu. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kita. Mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memimpin kami lagi panjang hari Sabat yang begitu indah, berkat Sabat yang kami sudah rasakan, dan kami masuki lagi hari-hari pekerjaan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menjaga dan memimpin kami sebagaimana Engkau telah memimpin kami pada waktu yang lalu. Kami siap lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah itu Tuhan kami dapat dengarkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing sehingga kami dapat karena berkat-Mu menjadi bagian kami dan kami dapat mendengarkan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang semakin menarik. Karena apa? Karena ini adalah salah satu pelajaran dasar doktrin gereja masyarakat yang ke-7. Maka pelajaran ini harus benar-benar semakin hari akan makin mendalam dan semakin membuat kepada kita mengerti kasih Allah itu begitu luar biasa kepada umat manusia. Dan dasar utamanya adalah perjanjian. Kita akan lihat pelajaran sekolah sahabat kita ini. Saya akan share screen. Perjanjian yang utama. Nah, kita sudah pelajari dalam 1 minggu yang telah lewat tentang apa yang terjadi di Kejadian 1, 2, dan 3. Di Kejadian 1 sampai 3 ada sebuah pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah jelas, luar biasa. Allah menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Di Kejadian 2 ada ujian. Di Kejadian pasal 3 ada yang tidak lulus ujian. Tapi untuk menyelamatkan orang yang tidak lulus ujian ini, Allah membuat sebuah perjanjian. Di Kejadian 3 ayat 15. Allah membuat semuanya. Allah yang berbuat, bukan kita. Kita hanya tinggal menerima. Nah sekarang kita akan melihat perjanjian utama. Seringkali kita senang mempelajari Alkitab, kita pilih perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan ada yang mengatakan, perjanjian lama kan sudah lewat. Yang kita pegang sekarang perjanjian baru. Ternyata kita harus mengerti dulu perjanjian lama. Perjanjian utama itu bukan di perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penerapan dari perjanjian yang utama itu. Perjanjian utama itu kita akan baca di dalam ayat intinya di Kejadian 19 ayat 5, perjanjian. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, perjanjian yang Tuhan buat terhadap Adam dan Hawa. Bersama dengan apa? Ular pada saat itu. Dan sekarang, perjanjian Allah dengan umatnya. Kita baca ayat intinya, sangat menarik. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Kita lihat, saya memberikan warna kuning, firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Pada saat saya belajar tentang bahasa Ibrani, pada saat di kuliah dulu, satu yang sangat ditekankan oleh dosen saya, kata dan ini sangat penting.
Kata dan ini sangat penting. Namun seringkali orang berpikir bahwa kata dan itu hanyalah sebuah penghubung dan atau ada pemisah. Namun sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu kata dan itu jika ada sebuah kata sebelumnya, satu kalimat sebelumnya dan kalimat berikutnya itu adalah penekanan dari kalimat sebelumnya. Itu arti kata dan sesungguhnya. Jadi kalau saya katakan sekarang, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, firman yang mana? Firman yang mana? Firman yang berisi perjanjian. Firman yang mana? Firman Tuhan yang mana? Firman yang isinya adalah perjanjian. Karena di dalam perjanjian lama, kita akan selalu melihat setiap segala sesuatu manusia berbuat dosa dan akhirnya bertobat diakhiri dengan sebuah perjanjian. Setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh manusia, perjanjian yang dibuat Allah dengan manusia itulah. Setiap yang dibuat oleh Allah terhadap manusia itulah yang akan selalu diingat dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku yang mana? Yang berisi perjanjian. Berisi perjanjian. Apa perjanjian Allah dengan manusia? Kita akan pelajari ada berapa perjanjian yang dimulai. Start di Kejadian 3 ayat 15, kita sudah bahas dalam minggu lalu bahwa ada sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia, dengan ular. Dan pada saat ini, kita dalam satu minggu ke depan, kita akan pelajari perjanjian yang kedua, yang dimulai dari Nuh, Abraham, dan juga apa? Dengan bangsa Israel. 3. Dan pada akhirnya untuk kita semua. Pada saat firman itu dengan perjanjian itu firman yang menekankan kepada perjanjian itu, kita pegang. Maka kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Nah, seperti saya katakan itu pembahasannya. Itu mulai dengan perjanjian yang Allah buat dengan Nuh untuk memelihara dia dan keluarganya dari Abraham, dan perjanjian yang kaya dan lengkap untuk kita semua. Kemudian perjanjian di Sinai dan pentingnya hal yang diumumkan di sana, dan akhirnya kita mempelajari perjanjian baru. Semuanya ini. Mungkin. Nah, seperti yang saya katakan tadi di ayat inti itu, katakan bahwa ada perjanjian. Start dari mana? Yang kita akan pelajari start dari Nuh, Abraham, di Sinai, dan perjanjian baru. Kenapa saya tekankan demikian? Karena apa? Pada saat ada Nuh, ada Abraham, ada orang Israel, dan kita, semuanya itu berhubungan dengan apa? Perjanjian. Perjanjian Allah dengan umat-umatnya. Perjanjian dimaksud di sini untuk menekankan kepada kita yang kita harus pegang adalah perjanjian yang Allah buat kepada kita, yang kita harus ingat sampai pada akhir, pada saat Yesus datang. Karena perjanjian ini semua memberikan kepada kita sebuah pegangan yang kuat. Pegangan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Pegangan yang apa yang kita harus lakukan setiap harinya. Yang harus kita ingat. Karena apa? Manusia selalu jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Namun kita ingat, Tuhan selalu teguh dalam memegang perjanjian. Sedangkan manusia yang belok kanan kiri. Lihat kalau kita melihat dari Nuh, Kejadian pasal 6. Kita lihat bagaimana perjanjian Nuh menyelamatkan keluarganya. Nanti kita akan pelajari bagaimana Allah memberikan janji kepada Abraham tentang anak-anaknya. Kita akan melihat bagaimana Allah berjanji terhadap Israel sebagaimana dengan ayat intinya. Kalau engkau berpegang pada perjanjianku. Kalau engkau ingat selalu pada perjanjian kita. Ini semua menekankan kepada satu hal yang selalu saya khotbahkan. Pada saat saya berkhotbah, saya selalu ingatkan ini. Semua perjanjian ini sama sucinya. Dengan perjanjian pernikahan. Saya masuk. Semua ini semua. Nuh dengan Allah,
Abraham dengan Allah, orang Israel dengan Allah, kita dengan Tuhan, perjanjian baru. Itu menekankan apa? Seperti sebuah perjanjian dalam pernikahan. Kenapa saya katakan perjanjian dalam pernikahan? Pada saat saya menikah dengan istri saya mengatakan kepada istri saya, dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan apapun, aku akan bersama dengan engkau. Ini juga istri saya mengatakan hal yang sama. Dan ini menceritakan umat Tuhan dengan Allah. Yang selalu melanggar perjanjian bukan Tuhan. Tuhan selalu setia kepada kita. Yang melanggar itu adalah kita. Kita umat Tuhan. Namun dengan demikian selalu diperbaharui perjanjian dengan perjanjian. Kita akan lihat dalam 1 minggu ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi bagaimana Allah perjanjian dengan Nuh. Kenapa sampai perjanjian itu terjadi? Kenapa, bagaimana Allah berjanji dengan Abraham? Kenapa itu harus terjadi? Berjanji dengan Israel dan tiba pada kita sebagai Israel rohani. Yakinlah kita akan pada saat ini, kita akan terus mengikuti pelajaran ini. Karena ini akan semakin dalam. Lebih pada apa? Pada akhirnya memenuhi sebuah perjanjian yang di Kejadian 3 ayat 15. Apa perjanjiannya? Sebuah permusuhan antara engkau keturunanmu, Adam dan Hawa katakan. Allah katakan pada Hawa, keturunanmu akan apa? Mematahkan kepalanya, dan yang keturunannya akan mematahkan apa? Kaki. Keturunan perempuan itu. Wahyu 12 katakan ada sebuah keturunan yang akan jadi pemimpin, yaitu Yesus Kristus, yang akan mematahkan. Di dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan pada saat apa? Di dalam tulisan Roh Nubuat, pada saat Yesus mati di kayu salib, lonceng kematian terhadap dosa akan segera apa? Sudah apa? Sudah terpenuhi. Lonceng kematian buat dosa sudah dijatuhkan. Nah, untuk memenuhi perjanjian itu akan kita lihat bagaimana manusia perjanjian demi perjanjian akan terjadi. Namun itu semua berpusat kepada perjanjian yang utama. Di Kejadian 3 ayat 15. Permusuhan antara setan dan keturunannya bersama dengan perempuan dan keturunannya. Semuanya akan kita lihat lebih dalam lagi. Dan yang pasti intinya, keselamatan untuk kita semua yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, anaknya, anak Allah yang mati di kayu salib. Amin. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Pendeta Alex Rantung? Pertanyaan? Bila tidak ada, atau Elder Ridwan menambahkan? Sudah bagus sekali. Jelas sekali sudah. Bagus. Oke, terima kasih Pendeta Senior. Bila tidak ada, saya serahkan kembali kepada Iin. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang perlu kita doakan atau kesaksian yang kita perlu saksikan untuk didoakan dan untuk menguatkan iman kita, kami persilakan. Mungkin ada yang dari Zoom yang mempunyai usulan doa untuk kita doakan, kami persilakan. Mungkin ada yang dari live stream, Dek? Oh, oke.
Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggol. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari di Amerika dan pagi hari di Indonesia, kami kembali bersatu padu memuji namamu dan muliakan namamu atas berkat yang kau berikan sepanjang hari Sabat yang indah ini. Kami dapat bersuka cita mempelajari firman Tuhan dari sekolah Sabat tadi pagi dan juga siang dibawakan oleh pendeta Rantung Khotbah ya Tuhan, dan pada saat ini kami mempelajari kembali ulang pelajaran sekolah Sabat kami, dan kami diingatkan ya Bapa, betapa kasihnya Engkau kepada kami. Engkau selalu setia adanya kami yang selalu melanggar perjanjian demi perjanjian. Namun Engkau selalu memperbaharui perjanjian itu demi keselamatan kami semua ya Tuhan. Pada puncaknya Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus kami mengangkat kami daripada lumpur dosa ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sangat bersuka cita karena kami memiliki Allah yang begitu kasih kepada kami, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan selalu dapat dimuliakan melalui kehidupan kami, laku kami dan perbuatan kami. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan yang telah disampaikan selama ini ya Tuhan, biarlah Engkau terlebih dahulu mengampuni segala dosa kami sehingga berkat-berkat tidak terhalang kepada kami. Khususnya kami selalu mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit ya Tuhan, seperti Ronald Walian ya Tuhan, dan adiknya Ibu Erna yang kena kemo ya Tuhan, dan juga ya Tuhan Kak Christine dan Daniel Sitanggang. Biarlah Engkau merawat mereka ya Tuhan. Engkau perhatikan mereka. Engkau berikan mereka kesembuhan. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah tabib dari segala tabib yang dapat menyembuhkan, bahkan membangkitkan dari kematian ya Tuhan. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa khususnya untuk keluarga De Stefano ya Tuhan. Berada saat ini mereka dalam keadaan kurang sehat, sakit ya Tuhan. Sakit yang mereka hadapi ya Tuhan, biarlah Engkau datang juga memperhatikan mereka, menyembuhkan mereka. Karena Engkau adalah penyembuh ajaib kami ya Tuhan. Dan juga berapa permintaan dari sahabat hamba-Mu ya Tuhan, yaitu sahabat hamba-Mu yaitu Melissa Yosef ya Tuhan, yang anak-anaknya pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, yaitu Mark dan Kai ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau jamah tubuh adik kami ini ya Tuhan. Engkau perhatikan anak-anak ini. Kau berikan mereka kesembuhan yang berasal dari sorga, sehingga mereka pun dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kesembuhan yang Kau berikan kepadanya ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memperhatikan adik kami Marcelo, Kau berikan yang terbaik kepadanya, dan pada saat ini dia sudah dapat pulih kembali. Itu semua karena kasih Tuhan kepadanya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga memberkati umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati segala rencana kami, khususnya untuk saudara ministry yang sedang mengadakan KKR ya Tuhan. Biarlah Engkau perhatikan mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka katakan semuanya dapat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, bagi orang yang mendengarkan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Biarlah di masa Tuhan mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga, sehingga mereka pun dapat terus menjadi contoh-contoh bagi umat-umat Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Dalam kesaksian mereka, dapat menguatkan kami umat-umat Tuhan, dan dapat bersemangat terus untuk melayani, sebagai mereka telah mencontohkan dalam kehidupan mereka untuk terus melayani Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung, Ibu Pendeta, dan anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah Engkau mereka memberikan juga hikmat kebijaksanaan, sehingga dia dapat memimpin kami terus-menerus ya Tuhan, dan juga mendorong kami, membimbing kami umat-umat Tuhan untuk terus melayani dan mencintai Tuhan kami. Dan dalam kehidupan kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh silent request yang telah diberikan. Khususnya untuk Opa dan Oma lagi ya Tuhan yang selalu menyampaikan silent request. Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau perhatikan tilik hati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Kau penuhi mereka. Dan juga Kak Evi. Dan biarlah Engkau juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh Kak Evi dan Angelo ya Tuhan. Khususnya pada saat mereka melewati masa duka yang mereka hadapi ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal dari surga Engkau berikan kepadanya ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat kembali bersuka cita memuliakan nama-Mu karena kasih-Mu kepada mereka dan pengharapan dan penghiburan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam Zoom dan Vista live stream ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama kami semua. Engkau perhatikan hati kami masing-masing, tilik hati kami ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Dan menampilkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat Kristus melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin doa ini akan segera terjawab ya Tuhan. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan imam besar kami yang akan segera kembali menjadi raja kami, menjemput kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Dan acara kita pada malam ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam dengan pembahasan yang lebih menarik yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung. Dan kami mengundang lagi saudara-saudara sahabat Vista dapat bergabung kembali untuk mengikuti acara kita pelajaran pendalaman sekolah Sabat. Dan ada pengumuman untuk jemaat Vista pada Sabat depan tanggal 10 April kita akan mengadakan perjamuan suci. Demikianlah acara kita. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan selalu memberkati kita.